Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naila Putrina dari kelas B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu estimasi proporsi. Yang pertama yaitu satu proporsi sampel dasar. Nah, soalnya yaitu di sini rumus dari satu proporsi sampel dasar yaitu P tambah kurang J alfa per 2 akar P bar kali Q bar per N. Nah, diketahui N sama dengan 500. Terus X sama dengan 340. Terus P bar. Nah, P bar ini belum diketahui, jadi kita cari dulu. Nah, rumus dari P bar sama dengan X per N. Kita substitusikan. X di sini adalah 340, terus N-nya adalah 500. Nah, hasilnya yaitu 0,68. Jadi P bar-nya di sini adalah 0,68. Terus Q bar. Nah, Q bar yaitu rumusnya 1 kurang P bar itu 0,68. Hasilnya adalah 0,32. Selanjutnya 1 kurang alfa sama dengan 90% atau didesimalkan yaitu jadi 0,90. Jadi alfanya itu 1 kurang 0,90 sama dengan 0,1. Terus alfa per 2 sama dengan 0,1 bahagi 2 sama dengan 0,05. Nah, karena 0,05 ini di J tabel adalah daerah negatif, jadi kita ubah ke daerah positif. Jadi sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Nah, jadi di J tabel itu ada dua kemungkinan yang mendekati 0,95 yaitu 1,64 tambah 1,65 dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 1,645. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian. Kita turunkan ini. Nah, P bar tadi kita sudah dapat yaitu 0,68 tambah kurang Z alfa per 2 tadi kita dapat yaitu 0,95. Terus angka P 0,68 Q tadi yaitu 0,32 per N-nya itu 500. Turun lagi 0,68 tambah 2
dapatnya yaitu 0,2176 per 500. Kita turun lagi 0,68 tambah kurang 1,645, kita bahagi 2. 0,2176 bahagi 500 yaitu hasilnya 0,004352. Turun lagi 0,68 tambah kurang 1,645, ini kita akalkan 0,004352 yaitu dapat 0,0209. Turun lagi 0,68 tambah kurang, ini kita kalikan 1,645 kali dengan 0,0209 yaitu hasilnya 0,0345. Setelah itu kita tuliskan lagi 0,68 kurang 0,0345, terus 0,68 tambah 0,0345. Nah, ini kita kurangkan 0,68 kurang 0,0345, hasilnya yaitu 0,6455. Terus ini kita tambahkan, hasilnya yaitu 0,7145. Nah, jadi kesimpulannya itu P kurang dari 0,7145, P lebih besar dari 0,645. Jadi kesimpulannya itu P kurang dari 0,7145 dan P lebih besar dari 0,6455. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan selisih dua proporsi sampul besar. Nah, rumusnya adalah P bar 1 kurang P bar 2 kurang Z alfa P bar 2 akar dari P bar 1 kali Q bar 1 per N 1 tambah P bar 2 kali Q bar 2 per N 2. Nah, soalnya ada di sini. Oke, diketahui sampel 1 atau orang dewasa X1 sama dengan 300 atau banyaknya yang menyukai taksol. Nah, N1 sama dengan 600 atau jumlah sampel. Nah, yang kedua yaitu sampel ATM 2 atau remaja. Nah, X2 yaitu 100, N2 400. Nah, selanjutnya yaitu tingkat kepercayaan. 1 kurang alfa
negatif pada tabel Z. Jadi kita kurangkan. Jadi kita kurangkan dengan 1. 1 kurang 0,025, hasilnya yaitu 0,975. Nah, kita sudah dapat hasil dari tabel Z di daerah positif. Setelah itu kita lihat ulang di tabel Z. Dari baris kanan 0,975 itu kita dapat 1,9, dan di baris atas itu kita dapat 0,06. Jadi kita tambah di sini 6. Nah, jadi nilai Z pada tabel yaitu 1,96. Selanjutnya kita mencari hasil dari P bar 1. Nah, rumusnya yaitu X1 per N1 sama dengan X1 yaitu 300 per N1 yaitu 600. Kita bahagi, hasilnya yaitu 0,5. Selanjutnya kita cari P bar 2. P bar 2 X2 per N2 sama dengan 100 per 400. Hasilnya yaitu 0,25. Selanjutnya kita cari Q bar 1 sama dengan 1 kurang P bar 1 atau 1 kurang 0,5 sama dengan tetap 0,5. Selanjutnya kita cari Q bar 2 sama dengan 1 kurang 0,25 sama dengan 0,75. Oke, sekarang kita masuk di penyelesaian. Nah, di sini sudah ada rumusnya tadi. Kita substitusikan. P bar tadi kita dapat hasilnya 0,5 kurang P bar 2 itu 0,25 tambah kurang nah Z alfa per 2 tadi kita sudah dapat yaitu 0,975. Setelah itu akar dari P bar 1 yaitu 0,5 kali dengan Q bar 1 yaitu 0,5 per N1 yaitu 600. Setelah itu kita tambah P bar 2 tadi kita sudah dapat 0,25, terus Q bar 2 yaitu 0,75. N2 nya itu yaitu N400. Sekarang kita turun. Kita kurangkan dulu ini. Hasilnya yaitu 0,25 tambah kurang. Kita tetap tulis ini 0,975
ditambah hasil dari 0,1875 bahagi dengan 400, hasilnya yaitu 0,0004685. Turun lagi 0,25 tambah kurang 1,96. Kita jumlahkan ini. Hasilnya yaitu angka 0,000088542. Kita turun lagi 0,25 tambah kurang 1,96. Nah, akar dari 0,000088542 yaitu 0,0298. Turun lagi 0,25 tambah kurang, ini kita kalikan. 1,96 kali 0,0298, hasilnya yaitu 0,0584. Setelah itu turun lagi, kita jumlahkan dan kurangkan. 0,25 kurang 0,0584. Hasilnya yaitu 0,1916. Terus kita jumlahkan 0,25 tambah dengan 0,0584. Nah, hasilnya itu 0,30,84. Jadi kesimpulannya yaitu taksiran interval kepercayaan 90% untuk rata-rata populasinya adalah P kurang dari 0,3084 dan P lebih dari 0,1916. Jadi itu saja penjelasan saya dari materi tentang estimasi proporsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis Mean dan proporsi. Nah, di sini saya mengambil soal tentang hipotesis Mean. Nah, ini soal ini sama dengan 400. Terus X barnya sama dengan 375. Terus simpanan bakunya 125 gram. Terus X-nya adalah 100. Alfa 5%. Nah, karena N-nya lebih dari 30, lebih besar dari 30, kira-kira lebih ya? Nah, karena sampelnya 100 lebih besar
Karena ingin mengetahui apakah rata-rata berat besi lebih kecil dari 400 gram, maka digunakan uji satu alat. Nah, penjelasan yaitu rumuskan hipotesis. Karena ingin mengetahui apakah rata-rata berat besi lebih kecil dari 400 gram, maka digunakan uji satu alat, yaitu K0 sama dengan 400, terus K1 minus 1 sama dengan lebih kecil dari 400. Nah, ini beri satu. Nah, yang kedua yaitu menghitung cara Nah, di sini kan alokasinya yaitu 5% atau bentuk desimal yaitu 0,05. Nah, kalau dilihat dari tabel ada dua kemungkinan yaitu 1,64 tambah min 1,65 per 2 sama dengan min 1,645. Nah, jadi Z tabelnya itu sama dengan min 1,645. Selanjutnya nomor 3 yaitu menentukan nilai Z hitung. Nah, rumusnya itu yaitu Z X bar kurang mu 0 per simpangan baku per akar N. Nah, di sini kita substitusikan yaitu Z. Nah, X bar di sini adalah 375 dikurang dengan mu 0 itu 400 per simpangan bakunya yaitu 125 per akar N-nya yaitu 100. Terus di sini kita kurangkan 300 kurang 375 kurang 400 sama dengan minus 25 per 125 per pangkal dari 100 yaitu 10. Di sini kita jadi 10. Terus lanjut minus 25 per sini kita hitung 120 bahagi 10 yaitu 12 per 5. Terus di sini kita bahagi min 25 per 12,5 yaitu min 2. Jadi nilai Z itu yaitu min 2. Nah, selanjutnya itu 4 menentukan
kurva loncengnya. Ini 1,1. Nah, karena Pardelosnya berada di daerah kritis, jadi hanya kamu itu ditolak. Nah, jadi kesimpulannya itu jika nilai statistika Z itu masuk daerah kritis, maka hawanya ditolak atau min 2 lebih kecil dari 1,45 dan min 2 lebih kecil dari min 1,45.